Tepatnya di stasiun prefektur Beiwei. Orang-orang kini tampak tergesa-gesa hendak menumpangi satu-satunya kereta yang akan beroperasi, di mana akibat situasi politik sedang kacau di Cina, banyak orang-orang ingin mencari perlindungan di tempat yang sekiranya jauh dari sini. Para penumpang kereta ini pun beragam, dimulai dari para militer, kalangan bawah, bahkan kalangan bangsawan ikut dalam perjalanan ini. Hingga tiba-tiba kereta lain pun kini singgah tepat di gerbong kereta mereka. Namun setelah dibuka, gerbong kereta tersebut berisikan mayat-mayat yang tidak bisa dipastikan mereka tewas karena apa. Beberapa kasus pun terdengar tentang tikus yang kini sudah merajalela di kota akibat politik yang kacau, di mana hal itu pun diawali dengan sampah-sampah yang bertumpuk di mana-mana. Dan sialnya di area atap gerbong kereta pun, para penumpang tidak menyadari bahwasannya para tikus dengan jumlah yang cukup banyak singgah di atas sana. Seorang pria ayah dari Ling Ling yang membawa dua anak, kesatu bernama Ting Ting dan anak ketiga bernama Yuseng, kini tampaknya berusaha menyusuri lorong untuk memastikan rasa penasaran atas apa yang terjadi di kereta sebelumnya. Namun sialnya dalam situasi ini pun, sang pria malah menemukan anaknya yang dikabarkan kabur dari rumah dan kini berduaan dengan seorang militer. Ling Ling dengan sangat murkanya malah tidak mengenal sang ayah. Hal itu membuat sang ayah digelandang oleh para militer untuk ditahan karena telah membuat sebuah kekacauan. Ling Ling rupa-rupanya memacari jenderal militer secara diam-diam, dan sang ayah sendiri yang ditahan di sebuah ruangan tidak membuat Ting Ting tahu jikalau sang ayah ada di mana. Dalam ruangan penahanan, salah seorang militer kini secara cepat dilahap oleh puluhan tikus yang sangat kelaparan. Tikus-tikus ini pun menyerang militer layaknya zombie. Hal itu memacu ayah Ling Ling panik karena ia terjebak dengan tangan terborgol. Begitu pula seorang bangsawan yang merasa terganggu dengan tikus-tikus di atap, berusaha mengusirnya. Namun sialnya pukulan yang melubangi atap memacu puluhan tikus turun dan menyerang orang-orang di sana. Para militer yang tampaknya tahu tentang apa yang terjadi bergegas pergi dengan disertai oleh Ling Ling. Meski Ling Ling sendiri mengkhawatirkan sang ayah, namun karena para tikus dengan jumlah tidak terhitung kini datang dan menyerang para penumpang, membuatnya tidak bisa berbuat apapun. Dengan sekejap situasi menjadi kacau, akibat kepanikan yang dibuat oleh tikus-tikus zombie ini. Ayah Ling Ling yang berhasil melarikan diri setelah dua militer di ruangannya tumbang meninggalkan kunci borgol, kini berusaha melewati hadangan demi hadangan. Meski berhasil melewati petaka satu, namun ia harus keluar dari lorong yang sudah dipenuhi oleh mayat-mayat yang disantap oleh para tikus. Situasi semakin mencekam. Ayah dari Ling Ling begitu bingung melihat tikus-tikus yang siap memburunya. Kepanikan tidak hanya terjadi sampai di situ, tepatnya di gerbong terdepan. Semua orang yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi dibuat khawatir ketika melihat para militer lari dengan mimik panik. Hingga ayah dari Ling Ling yang berusaha memberitahu tentang apa yang terjadi malah dianggap angin lalu, di mana mereka pun berpikir jikalau tikus hanyalah tikus dan jika ada tikus di hadapan mereka kemungkinan mereka bisa mengusirnya. Yuseng, anak kedua dari ayah Ling Ling, kini diselamatkan oleh penumpang bernama Xiaodu dari tabrakan para militer yang panik. Ling Ling pun kini melihat sang kakak, namun ia terus ditarik untuk ikut dengan pacarnya itu. Namun lagi-lagi semua orang malah menertawakan ayah Ling Ling yang panik karena tikus, tapi mereka tidak tahu jika ini tikus yang berbeda. Jadi ia pun memutuskan pergi bersama keluarganya. Dan sialnya beberapa detik kemudian, apa yang ayah Ling Ling bicarakan sepenuhnya benar, karena orang-orang yang tidak mempercayai ucapannya sebelumnya harus panik dengan tikus-tikus yang kini datang dengan jumlah yang tidak terduga dan siap menyerang mereka. Akibat kepanikan yang tidak bisa dihentikan, ayah dari pacar Ling Ling yang merupakan panglima militer pun mengunci beberapa lorong dengan maksud akan meninggalkan para penumpang lain, karena hal ini pikirnya sudah tidak bisa dihentikan. Meski Xiao Tang tidak ingin hal ini terjadi, namun karena ini adalah perintah dari sang ayah, ia tidak bisa menghentikannya. Xiaodu, seorang pemberontak yang beberapa kali menyelamatkan keluarga Ling Ling, kini menuntun mereka untuk pergi ke atas atap untuk menghindari serangan para tikus zombie. Hingga kini, masinis pun mulai menyadari adanya ribuan tikus di antara mereka, sementara Xiao Tang kini mulai melepas gerbong lain. Setelah gerbong terlepas, semua penumpang tampak menangis karena kehilangan keluarga mereka masing-masing yang tertinggal. Namun Ling Ling harus dibuat lega karena ia melihat sang ayah, kakak, dan juga sang adik rupa-rupanya masih selamat. Tidak sampai di situ, ketegangan rupanya masih berlanjut meski gerbong ribuan tikus sudah dilepaskan. Namun salah satu perampok yang rupanya telah mendapatkan gigitan tikus kini tidak sadarkan diri. Karena rupa-rupanya akibat gigitan tikus tersebut akan menimbulkan penyakit menular yaitu infeksi Yersinia.
Jadi siapapun yang tergigit Ling-Ling menyarankan agar segera dikarantina. Dan siapa sangka, Yuseng pun telah mendapatkan gigitan dari tikus. Jadi ayah dari Ling-Ling yang ingin semua orang tenang, mulai membeberkan sebuah fakta jikalau ia adalah orang dari Biro Kesehatan, dan ia pun mengklaim jikalau ia sedang membuat obat tentang virus ini di rumah sakit Xiao Baihe. Namun ayah dari Xiao Tang yang rupanya telah mendapatkan perintah tidak akan membiarkan mereka pergi, karena rupa-rupanya ia mengetahui fakta besar jika pemerintah telah rubuh oleh tikus-tikus yang membawa virus ini, di mana para pasukannya pun yang ada di kota telah habis dilahap oleh tikus-tikus, jadi pikirnya kereta harus terus berjalan. Sampai di satu titik, ayah dari Xiao Tang diarahkan diam. Hal itu memacu orang-orang mulai sepakat, di mana orang-orang yang tidak tergigit akan mendiami gerbong depan, sementara yang sudah merasa tergigit akan berada di belakangnya. Lalu kini, Ling-Ling yang merasa peduli, kini sepakat ingin tetap berada di gerbong orang terinfeksi untuk menolong mereka. Meski sang ayah mengarahkannya untuk pergi, namun Ling-Ling menolak, karena ia ingin menjaga sang adik yaitu Yuseng, dan terungkaplah sudah mengapa Ling-Ling membenci sang ayah. Karena ketika sang adik dilahirkan, sang ayah tidak ada di samping sang ibu sampai menderita, jadi di sini Ling-Ling memutuskan menjaga sang adik, sementara sang ayah dan juga kakaknya diarahkan untuk ke lorong aman. Beberapa waktu kemudian, kereta pun kini sepenuhnya sudah berhenti, di mana para pemberontak kini mulai menyandra ayah Xiao Tang yang berkuasa, jadi karena hal itu para militer lain pun tidak sanggup menolongnya. Keberhentian kereta pun ada maksud lain, di mana ayah dari Ling-Ling berniat membawa obat di sebuah rumah sakit. Beruntungnya ia pun tidak akan sendiri, karena ada beberapa orang pemberani yang siap membantunya. Meski ia harus memikirkan matang-matang kepergian, karena masinis hanya memberikan waktu selama 2 jam saja. Jadi terlepas kembali atau tidak, masinis akan menjalankan kereta pada 2 jam ke depan. Waktu pencarian obat pun kini dimulai. Ayah Ling-Ling ditemani oleh anak pertama yaitu Ting-Ting yang memaksa untuk ikut, di mana mereka melewati sebuah perkampungan yang sudah sangat berantakan. Situasi cukup mencekam, apalagi beberapa di antara rumah terdapat orang-orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, yang disebabkan oleh tikus zombie tersebut. Apalagi kepergian mereka harus terhenti, di mana tepat di depan rumah sakit yang dimaksud terdapat ribuan tikus yang siap menerkam mereka. Namun rupa-rupanya ada sebuah fakta mengejutkan, di mana tikus-tikus tersebut memiliki kelemahan, yang dimana mereka pun takut akan cahaya matahari. Sementara itu, di area kereta semua orang tampak panik ketika terdapat orang penduduk yang selamat, di mana ia membawa kabar jika semua orang telah tewas. Hingga tiba-tiba, cuaca kini tampak memburuk. Matahari sepenuhnya sudah hilang, dan salah seorang penyintas di dalam kereta pun mulai mengabarkan dan membuat kepanikan massal ketika ia mengabarkan jikalau tikus-tikus itu akan menyerang ketika di malam hari. Sementara itu, di area ayah Ling-Ling, situasi kini semakin panik ketika 2 dari mereka harus gugur, sebelum pada akhirnya mereka pun berhasil tiba di area rumah sakit yang dimaksud. Meski pada kenyataannya, rumah sakit tersebut sudah sangat berantakan. Di dalam rumah sakit tersebut, rupa-rupanya terdapat salah seorang penjaga gedung yang sangat antusias membantu mereka untuk menemukan obat tersebut karena anak dan istrinya telah terinfeksi. Namun dalam perjalanan ini semua tidak akan berjalan mudah, karena di area gudang obat mereka harus melewati para tikus yang ada di ruangan ini. Di kereta, kehebohan mulai terjadi ketika mereka menginginkan masinis untuk meninggalkan kelompok ayah Ling-Ling, karena jika waktu malam datang, kemungkinan nyawa mereka akan terancam. Hingga di tengah keributan yang ditimbulkan karena tidak kunjung menjalankan kereta, seorang wanita tua yang merasa tersiksa karena kematian saudaranya, mulai melangkah pergi untuk membuka gerbong agar para tikus bisa masuk. Hingga kini hanya tersisa gerbong para manusia yang terinfeksi saja, tepatnya di gerbong Ling-Ling. Sementara itu, di area gudang obat, para kelompok sepenuhnya harus berhati-hati karena situasi sekitar sangat kotor. Bahkan beberapa tikus ada di sekitar mereka. Hingga setelah membutuhkan waktu yang cukup menguras ketakutan, ayah Ling-Ling berhasil menemukan apa yang ia butuhkan, dan ketika ia melemparkan obat kepada petugas gedung, mereka malah dikunci karena petugas gedung berencana akan menjual obat-obat ini agar mendapatkan keuntungan. Namun setelah tiba di ruangan dan akan mengajar petugas gedung, mereka mengurungkan hal itu ketika melihat petugas gedung sudah kehilangan sang istri dan juga anaknya. Di antara kejaran tikus yang terus datang, mereka terus melakukan kepergian menggunakan sebuah mobil, di mana waktu menegangkan pun terus terpacu. Ketika jutaan tikus kini memenuhi area sekitar,
Namun keberuntungan lagi-lagi ada di pihak mereka. Sesaat para tikus berhenti mengejar akibat terhalau cahaya matahari. Setibanya di area kereta, Xiaodu dan kelompok sangat histeris melihat orang-orang tewas di luar gerbong, namun mereka pun sedikitnya bersyukur jika Lingling dan lain-lain di gerbong infeksi masih selamat. Meski sudah mendapatkan obat, Xiaodu harus tertinggal ketika melawan ayah dari Xiaotang yang berencana membawa obat tersebut. Setelah mendapatkan obat yang dibutuhkan, ayah beserta Lingling mulai menyuntikkan obat tersebut kepada orang-orang yang terinfeksi, dan hal itu pun memang terbukti ampuh, karena dengan sekejap demam yang dirasakan oleh orang-orang infeksi mulai menghilang. Belum bisa bernapas lega karena telah mendapatkan obat, ayah dari Lingling diharuskan turun ketika terdapat sebuah gerbong yang menghalangi perjalanan mereka, di mana ia pun hanya dibantu oleh Ting Ting karena semua orang di sini merasa takut. Jadi karena sangat kesal, Lingling mulai melampiaskan kekesalan ini kepada para penumpang yang tidak tahu terima kasih kepada sang ayah. Maka dari itu, semua orang yang telah mendengar mulai tergerak nih untuk berterima kasih kepada sang ayah Lingling, dan mereka pun mulai sepakat untuk turun dan membantu. Sementara itu, salah satu pemberontak yang tidak kuat dengan kondisi yang tengah terjadi, mulai mengorbankan diri untuk memperlambat para tikus sekaligus menyelamatkan keselamatan mereka semua. Di tengah ribuan tikus yang mulai mendekat, ayah dari Lingling yang harus terlebih dahulu memutar tuas jalur kereta harus mengucapkan kata-kata selamat tinggal kepada dua anaknya. Karena ia harus tertinggal dari kereta dengan sebuah ucapan jika ia sudah salah tidak bisa menjadi seorang ayah yang mereka harapkan. Hingga berkat pengorbanan-pengorbanan orang yang peduli termasuk ayah dari Lingling, semua orang yang berada di gerbong bisa sembuh dari infeksi, begitupun selamat dari serangan para tikus-tikus zombie. Hingga film pun kini selesai.